Siswati, saat ini saya mendapat amanah untuk menjadi pengajar praktek mendampingi Bu Dresti untuk kegiatan CGP Angkatan 8 ini. Nah, kebetulan sehari-hari saya mengabdi di TK Masito Sokojo. Nah, untuk susunan acara pertemuan kali ini, yang pertama adalah tentang pengantar tujuan diskusi Bapak Ibu, kemudian nanti akan merumuskan kalimat rupa, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah dan penutup. Ini nanti untuk intinya. Rangkaiannya seperti tadi yang disampaikan Bu Dresti. Nanti kita akan di pembukaan akan melaksanakan doa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyampaikan tujuan. Nanti tujuannya rinciannya sudah saya sebutkan. Kemudian membacakan puisi dan menganalisis isi sekolah. Nah, bentuk analisisnya nanti dalam berbagai sesi ya. Kemudian akan diakhiri dengan refleksi dan bentuk itu. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan CGP dalam hal ini Bu Dresti telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik, membuat gambaran apa yang akan dilakukan nanti sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Nah, diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Nah, dalam hal ini saya tekankan bahwa visi-visi yang nanti akan kita, terutama visi ya, mungkin visinya belum, yang akan dirumuskan bersama ini tidak serta-merta akan merubah visi sekolah. Ini proses perjalanan pendidikannya Bu Dresti. Jadi belajar membuat visi. Nah, di sini karena kebetulan ada warga sekolah yang terlibat, sekaligus kita bisa mengevaluasi lagi visi yang ada di sekolah, bagaimana ini dengan harapan capaian dari guru penggerak untuk membuat visi sekolah. Dan edukasi ternyata tadi ya Bu Dresti ya, dan teman-teman mungkin sedikit banyak nanti bisa ngobrol-ngobrol apa saja sibuk di pembelajaran ini. Visinya nanti tidak serta-merta Pak Kepala Sekolah setelah beberapa bulan ternyata hari ini membawa keberkahan berupa air hujan. Nah, tidak serta-merta setelah hasil ini terus tiba-tiba tahu ajaran baru visinya ganti hanya sebagai referensi. Nah, siapa tahu Pak Bintang tahun ini akan berkolaborasi dengan komite maupun pihak sekolah untuk mengupgrade lagi visi sekolah, boleh dengan referensi tadi yang disusun oleh Bu Dresti. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Meskipun hal ini adalah bagian dari proses belajar calon guru penggerak, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu sekarang bertugas. Sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat secara aktif dalam proses diskusi ini. Nah, saya persilahkan untuk Bu Dresti bisa memimpin diskusi ini dan nanti akan saya pandu untuk rangkaian kegiatannya sehingga selesai sampai ke tahap refleksi. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Silakan Bu Dresti. Terima kasih Ibu Puji. Terima kasih juga untuk teman-teman semua, terutama Bapak Kepala Sekolah yang sudah mendukung acara pada pagi siang hari ini, juga rekan-rekan guru yang sebenarnya hari ini masih harusnya masih berlibur tapi menyediakan waktunya untuk menghadiri kegiatan pendampingan individu kedua pada hari ini. Nah, saya akan menyampaikan bahwa pada
ini nanti akan ada forum komunikasi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan dimoderatori oleh Ibu Puji Riswati. Kemudian pemandu diskusinya adalah saya dan peserta diskusi adalah Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru maupun tenaga pendidikan. Susunan acaranya adalah sebagai berikut: doa pembuka, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian tadi untuk tujuan kegiatan siang hari ini tadi sudah disampaikan oleh beliau Ibu Puji. Kemudian nanti akan ada pembacaan puisi karya Insinyur Soekarno, refleksi dan penutup. Baik, untuk pembukaan saya mohon berkenan Bu Darsi untuk membuka dan menutup. Ya, selamat pagi Bu Puji, Bu juga Bapak Ibu yang kelas 13. Mari kita sebelum itu kegiatan pendampingan individu yang nanti akan dipimpin oleh Bu Puji dan juga diskusi, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, pada kesempatan hari ini Tuhan kami kembali lagi untuk Baik, Bapak Ibu Guru, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Izin untuk Bapak Kepala Sekolah, Ibu Puji dan juga rekan-rekan guru untuk saya membacakan puisi karya Insinyur Soekarno berjudul Aku Melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Nil, aku mendengar lautan Indonesia bergelora membanting di pantai liat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru,
melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang berbinar-binar, berteriak, "Merdeka! Merdeka! Pak, merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk kesempatan yang diberikan. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan untuk materi pada siang hari ini. Kita akan menganalisis visi sekolah. Nah, ini adalah visi sekolah yang kemarin sempat saya foto di tembok sekolah kita ya. Nah, saya tuliskan di sini, saya perbesar bahwa visi sekolah kita adalah berbudi pekerti luhur, berdasarkan iman dan kasih, serta unggul dalam prestasi, terampil dan mandiri. Ini visi kita sudah lama dan kita hayati ya Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan pemantik kepada Bapak Ibu peserta diskusi ya. Yang pertama, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Menurut Bapak dan Ibu bagaimana ini? Supaya kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan berikutnya. Nah, nanti kita akan bersama-sama mengisi kalimat rumpang. Bapak dan Ibu, kita bisa mengaitkan dengan Merdeka Belajar dan juga profil pelajar Pancasila. Kita pastikan cita-cita yang dirumuskan sesuai dan kontekstual dengan kondisi di lingkungan sekolah kita. Kemudian dimensi dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi ya Bapak dan Ibu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nanti bisa kita masukkan dalam visi kita. Kita tuh punya impian murid-murid kita seperti apa? Kemarin Bu Sari sudah mulai membuat ya impiannya apa Bu Sari. Kemudian mungkin di setiap guru akan berbeda nih. Ada, kalau saya impiannya murid-murid itu bisa belajar dengan bahagia, gitu. Bu nih impiannya murid-murid bisa kreatif, pasti, gitu. Ya. Yang penting mimpinya positif gitu. Mimpinya apa? Itu nih Bapak dan Ibu. Coba akan kita isikan di lembar kita ini. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bu Puji, terima kasih Bu Tristi. Dalam pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik. Ya. Kalau menurut saya untuk mencakup semua hal seperti bisa yang gembira, mandiri, kreatif, inovatif, kritis, kolaboratif dan sebagainya. Kalau menurut saya hanya ada beberapa. Kita memimpikan murid-murid yang nyaman dulu di sekolah dan bergembira dalam belajar. Kalau dua aspek itu, nyaman dan bergembira, sudah dirasakan oleh siswa, maka otomatis siswa mau diberikan materi apapun dia bakal nyaman. Oh,
seperti yang tadi misalkan mau membuat belajar tentang transportasi, misalkan kapal itu dipancing dulu seperti itu ya kemarin tadi ya Bu ya, dipancing dulu nyaman, misalkan diajak nyanyi dulu seperti biasanya, terus bergembira, itu pasti murid akan tumbuh inovasi kreatifnya dan kritisnya akan tumbuh. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Barangkali ada masukan lagi dari Bapak dan Ibu. Kan murid yang seperti apa? Nah, di sini sudah ada jawaban dari Bapak dan Ibu. Kita lihat, kita memimpikan murid yang belajar dengan aktif dan kreatif, toleransi dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, sukacita, gembira, nyaman sehingga dapat belajar dengan baik. Selanjutnya aktif, kreatif, nyaman, senang. Selanjutnya nyaman di sekolah dalam belajar. Selanjutnya kreatif, sopan santun kepada guru dan teman, bersemangat dan nyaman dalam setiap mengikuti pembelajaran. Jadi dari jawaban Bapak dan Ibu guru ini bisa kita tarik satu kesimpulan ya untuk nomor 1 ya Bapak dan Ibu. Kalau di pembelajaran di TK Baik, ini yang kedua ya Bapak dan Ibu. Kita percaya bahwa murid adalah, nah di sini ada jawaban, murid adalah aset untuk masa depan keluarga dan bangsa. Kemudian murid mampu belajar dan mengikuti kegiatan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian ada lagi, murid adalah calon generasi penerus yang akan membangun bangsa dan negara melalui inovasi yang dihasilkan atau melalui bakat yang dimiliki. Wah, luar biasa jawabannya siapa nih. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah berkat Tuhan yang dipercayakan kepada kita, yang harus kita kelola. Baik karena setiap siswa memiliki talenta yang berbeda-beda dan bisa dikembangkan sesuai dengan yang mereka miliki. Ini juga luar biasa sekali. Selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang mendapatkan pendidikan dan aset bangsa dengan karakteristik unik. Baik, bisa kita tarik Bapak dan Ibu kesimpulannya untuk yang nomor 2 ya, kita tarik bersama-sama. kasih bangsa yang merupakan berkat Tuhan yang ini dan yang memiliki keunikannya untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai gitu ya, mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai. Ini Bapak dan Ibu, tadi kita sudah mengisi kalimat rumpang, sudah kita tuliskan dalam sticky note dan juga sudah kita kumpulkan di dalam lembar form tadi ya. Saya lanjutkan ya. Nah, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Tuliskan masukan-masukan. Nah, tadi sudah mau mendapatkan masukan ya Bapak dan Ibu tadi supaya tercipta student well-being ya, pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa kita. Berarti nanti tambahnya itu ya dipuji. Baik, kita lanjutkan. Nah, nanti kita akan menyimpulkan hasil diskusi terkait visi sekolah kita. Nanti akan saya tanyakan kembali apakah kita semua setuju dengan visi yang disimpulkan. Siswa kita yaitu menciptakan siswa yang berbudi pekerti luhur berdasarkan iman dan kasih serta unggul dalam prestasi, terampil dan mandiri. Nah, dalam rangka menciptakan pembelajaran untuk mencapai student well-being nih. Setuju nih Bapak dan Ibu? Baik, setuju.
Baik Bapak Ibu dan juga Ibu Puji, terima kasih untuk pendampingan pada hari ini. Sungguh sangat bermanfaat ilmu yang kami dapatkan di dalam kami menyusun visi sekolah dan juga membuat prakarsa perubahan. Terima kasih, hari ini kami mengikuti kegiatan dengan penuh hikmat, Bu. Karena banyak sekali ilmu bermanfaat yang kami dapatkan. Kami juga mendapatkan prakarsa perubahan, melaksanakan pembelajaran dengan strategi dan media pembelajaran yang tepat dan menyenangkan. Semoga ini menjadi semangat bagi kami dalam kami melangkah menuju ke depan, sekolah yang lebih baik dan visi kita lebih mantap ya Bapak dan Ibu di dalam kita menjalankan visi sekolah kita ini. Nah, terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan bagi Bapak dan Ibu saya antarkan, mari kita berdoa. Ya, amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sugeng mundur, sugeng siang, Tuhan memberkati. Oke, Bu Dresti, kita akan sama-sama melakukan refleksi untuk pendampingan hari ini ya. Baik, Bu. Untuk kegiatan hari ini, menurut Ibu hal menarik apa yang bisa Bu Dresti ambil selama pendampingan individu ini? Selama pendampingan individu hari ini, Ya. hal yang paling menarik buat saya itu justru pada sesi diskusi tadi, Bu. Kenapa itu, Bu? Nah, karena dalam sesi diskusi tadi kami saling berkolaborasi, jadi antara saya juga rekan-rekanku di tempat ini, bahkan dengan Bapak Kepala Sekolah, ternyata kami asik sekali sharing untuk menetapkan satu visi sekolah beserta prakarsa perubahannya. Memang diawali dengan berpusing-pusing ria, Bu. Ternyata memang sulit, tapi setelah kita bersama-sama berkolaborasi, akhirnya kita sepakat mendapatkan satu visi bersama beserta prakarsa perubahannya. Oke. Nah, kira-kira dari pendampingan ini hal baik apa yang Bu Dresti bisa ambil, bisa dapatkan? Menurut Bu Dresti ada enggak hal-hal baik yang bisa Bu Dresti ambil atau dapatkan? Ya, tentu saja yang saya dapatkan hari ini itu ilmu yang sangat bermanfaat, Bu Puji, karena ternyata di dalam menyusun sebuah visi itu memerlukan banyak komponen. Jadi bukan hanya dibuat oleh kepala sekolah saja, namun ternyata di dalam membuat visi itu memerlukan seluruh stakeholder sekolah nih, Bu Puji. Ternyata membutuhkan guru-guru, kepala sekolah, kemudian bahkan tenaga kependidikan, komite, yayasan. Jadi bahwa visi itu tidak hanya ditetapkan oleh satu orang saja, namun memang harus dimusyawarahkan terlebih dahulu, Ibu. Impian-impian kita ke depan apa, tujuan kita apa. Demikian itu tadi yang paling menarik buat saya. Oke, alhamdulillah ya ada hal-hal yang baik yang bisa diambil. Dan tadi yang saya sampaikan itu terkait penyusunan visi itu kan secara proseduralnya seperti itu. Kalaupun sudah Pak Bintang sudah punya visi misi sendiri dengan Ridwanto Putri, itu bisa dikomunikasikan. Tadi belum jadi visi yang pasti. Nanti kalau tiba-tiba mengajak forum untuk berpikir kan nanti agak sulit kan. Jadi dikomunikasikan aja, kita sudah menyusun seperti ini. Apakah Bapak Ibu ada yang mau dimasukkan atau hal yang perlu kita itu? Karena ini bukan tanggung jawab menjalankan visi sekolah, itu bukan tanggung jawab kepala sekolah dong. Semua juga ikut bertanggung jawab, jadi harus terlibat. Kalaupun guru ada masukan, Pak Nek begini ya, itu seperti kurang lebih seperti itulah Bu Dresti. Terima kasih. Kemudian untuk yang perlu diperbaiki kira-kira kedepannya apa dari pendampingan kita ini? Yang perlu diperbaiki mungkin apa ya, Bu ya? Waktu nih, Bu, kita mengalokasikan waktunya. Betul, itu saja sih, Bu. Iya. Karena kan kita tidak tahu, ternyata banyak kendala ya, seperti saya tadi. Mungkin sudah ada plan A, plan B, plan A ternyata LCD-nya tidak bisa connect dengan laptop, sehingga tadi harus segera ganti LCD. Jadi mungkin lain waktu kita apa ya? Saya prepare lebih lah.
Untuk saya sendiri, masukan untuk saya, kira-kira apa Bu Desti, saya pengen tahu lah supaya nanti kedepannya saya bisa mendampingi Bu Desti lebih baik lagi gitu. Kalau dari Bu Puji sih saya rasa sudah baik semua nih Bu. Apa ya? Ini untuk yang terakhir Bu Desti, saya sangat mengapresiasi sekali pelaksanaan pendampingan hari ini luar biasa. Tadi saya posting ruangan awal itu sudah banyak yang wow keren gini-gini ya, kan saya tidak memaksa setiap CGP mempersiapkan segala sesuatunya sesuai prosedur, yang penting sesuai prosedur saja, sesuai alokasi, tidak harus yang bagaimana karena kita punya tanggung jawab dan keterbatasan masing-masing seperti itu. Bu Desti tetaplah mencoba praktek-praktek pembelajaran yang berpihak pada anak, ini sudah semakin dikuasai, nanti semoga implementasinya di tahun ajaran baru ini bisa lebih maksimal nggih Bu Desti nggih. Cukup nggih Bu Desti, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas semangatnya ya. Iya, saya betul-betul terkesan untuk hari ini, dan nanti kedepannya bisa kita manage lagi untuk untuk waktu, karena dari awal juga memang kita terbentur di waktu untuk persiapan teknis dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih dan saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi, selamat siang. Selamat siang. Saya juga mohon maaf Bu Puji jika selama mengikuti pendampingan individu ini banyak sekali salah-salah dan kekurangan saya, baik kesalahan teknis dan masih banyak kesalahan yang lainnya. Dan saya mengucapkan terima kasih buat ilmunya hari ini dan sudah dengan sabar mendampingi sampai siang ini. Tidak apa-apa, dan saya senang sekali